Oke, berjumpa lagi di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Masih bersama dengan kami bertiga selalu menemani pemirsa. Ada saya Bahana, Fahmi dan juga Pak Nanto. Ya, nampaknya minggu ini Jogja full senyum karena dua wakil DIY bermain cukup baik di laga tandang ya. Ada PSIM yang menang 3-1 atas Bali dan juga minggu itu ada PSS yang menang 3-1 juga atas Kudus. Yang lebih bahagia ini Fahmi lagi, bahagia dia hari ini, full senyum banget dia. PSM menang, MU menang lawan Chelsea. Menang lawan 10 pemain. Menang ya, Mi? Oh iya. 10 pemain, Pak. Ah, 10 pemain. Iya benar. 10 Anaknya 10 lawan 10. Iya. Casemiro juga datang. Ya prestasi tersebut perayaan hasil positif itu cukup membawa PSIM berada di peringkat ketiga ya. Tiga sekarang dengan nilai 11. Oke, tapi sebelum kita masuk ke podcast, kita dari podcast Main Bola Radar Jogja mengucapkan turut belasungkawa ya atas meninggalnya dua supporter PSIM Yogyakarta di Bali ya. Iya. Ya semoga arwahnya diterima di sisinya dan keluarga yang tinggalkan tabah. Ya oke, Pak Nanto, hasil cukup positif. Kalau saya sih optimis, lapangan bagus, mainnya bagus. Nah kalau Pak Nanto gimana nih Pak? Ya tidak hanya lapangan bagus aja Pak, kemarin faktor lain itu juga banyak ya. Ya oke. Jadi yang pertama PSIM tampil kelihatannya sudah mempelajari betul ya Mia. Van Gastel ini nggak seperti pertandingan sebelumnya yang setiap kali ditanya musuh calon lawannya ini nggak pernah mau menjawab secara lugas gitu, maksudnya secara tegas. Ya dia pasti fokus pada timnya sendiri. Cuma kemarin kelihatannya Van Gastel ini benar-benar mempelajari betul bagaimana sih permainan dari Bali United, terutama saat tentu dia masih ingat ya dalam pertandingan uji coba bagaimana dia harus merasakan 6 gol ke gawang timnya. Terus kemudian saat Bali United ini menghadapi Persija, dia cukup kemungkinan besar juga menganalisis itu kan. Dan dari ingatan-ingatan ini mungkin yang ada di benak Van Gastel sudah ada sebuah game plan yang akan dimainkan saat pertandingan menghadapi Bali United kemarin ya. Dan buktinya sebenarnya penampilan PSIM ini jauh lebih berbeda dibanding saat menghadapi Borneo gitu. Lawan Borneo sebenarnya permainan PSIM lebih bagus secara tim ya, secara agresivitas dan sebagainya lebih bagus, tapi ternyata hasilnya yang kurang bagus. Hanya saja kan menghadapi Borneo ini kan banyak pemain-pemain yang pengambilan keputusannya ini nggak tepat ya, sehingga akhirnya merugikan timnya sendiri, terutama kehilangan bola di lapangan tengah. Ini yang menjadi kunci kekalahan PSIM saat menghadapi Borneo. Nah ini benar-benar dievaluasi betul oleh Van Gastel sehingga saat menghadapi Bali United dia melakukan pendekatan yang agak berbeda. Yang pertama jelas dia karena agresivitas Bali United ini kan cukup luar biasa, sehingga dia mencoba untuk memperbaiki lini belakang dulu. Koordinasi lini belakang itu seperti apa dia perbaiki semua. Terus yang berikutnya saat game plan pertandingan dimulai, dia juga mulai bermain seperti yang dia inginkan dengan ball position yang tinggi gitu kan. Dan yang paling penting dia mampu menginstruksikan anak buahnya ini untuk meminimalkan ruang gerak dan mempersempit ruang para pemain dari Bali United ini. Nah, dia melihat di sini bahwasanya Bali United ini garis pertahanannya sangat tinggi. Sangat tinggi, dan dia coba untuk memanfaatkan itu gitu kan. Jadi dari awal dia sudah menginstruksikan kepada pemain banyak untuk tidak segan-segan segera melakukan keputusan yang cepat untuk mengeksplorasi naiknya pertahanan dari Bali United. Dan apesnya ya Bali United ini seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi ya mungkin bukannya tidak belajar ya, cuma memang inilah kelemahan Bali United sebenarnya. Jadi lini belakangnya Bali United ini benar-benar keropos. Jadi ada dari pertandingan ke-6 kemarin ya, Bali United ini sudah kebobolan 13 gol. Dan ini sebuah rekor yang sangat tinggi kan. Sama dengan Biak. Dengan Biak yang saat ini posisinya justru ada di bawah. Nah ini
Ini juga yang membuat Van Gastel ini begitu begitu jeli dalam memanfaatkan kondisi dari Bali United ini, sehingga dia mencoba untuk melakukan eksplorasi di ruang-ruang yang kosong, yang celah-celah yang muncul karena tingginya pertahanan dari Bali United. Saya pikir kemarin PSIM ini benar-benar tampil efektif ya. Jadi kelemahan PSIM sebelum-sebelumnya ini nggak pernah mencetak gol di menit-menit awal, terutama di babak pertama. Nah, kemarin 2 gol sebenarnya, 3 gol sebenarnya ya. Tapi sayang dianulir. Nah ini anulirnya ini Lucu juga lagi. nggak lucu, tapi ini Aneh. Ngeselin ya. ya menyesakkan gitu kan, dramatis lah. Maksudnya harusnya kita sudah bersorak menang gitu kan, karena itu gol, tapi kemudian direview VAR ternyata ada handsball yang dilakukan oleh Yusaku, akhirnya malah PSIM ini kena penalti dan kebobolan. Ya toh. Papan skor sudah menunjukkan 0-1 untuk PSIM kan waktu itu. Akhirnya dalam jangka waktu mungkin 3 menit semuanya berubah dan berbalik 1-0. Nah, yang menjadi perhatian di sini sekali lagi selain game plan, mental bertanding pemain PSIM ini kita acungi jempol lah. Jadi pemain PSIM ini benar-benar tidak kendor, tidak jatuh, dan ini penting Fahmi, karena apa? Karena dengan mental bertanding seperti ini, PSIM ini tidak akan takut menghadapi tim manapun. Itu modal paling penting, dan saya pikir dengan kombinasi antara pola permainan, kemudian kualitas pemain, dan juga mental bertanding yang sangat tinggi ini, saya pikir tim ini nanti akan berkembang lebih bagus. Dan permainan PSIM di 6 pertandingan ini kan sama sekali tidak mengesankan bahwa tim ini tim promosi dan pola permainan mereka tidak monoton gitu. Dan kemenangan kemarin kan didapat PSIM ini dengan luar biasa, karena meskipun main di kandang lawan, tapi ball positionnya 59 kalau nggak salah, 54 atau 59 ya Pak ya. Dan ini kan lebih tinggi dibanding tim tuan rumah. Nah, apalagi dengan Bali United yang biasanya main di kandang itu pasti ball positionnya sangat tinggi gitu kan. Tapi ternyata kemarin dibalik sama PSIM. Nah, ini menandakan apa? Bahwa karakter tim ini sebenarnya sudah terbentuk. Dari awal sampai pertandingan ke-6 ini, tim ini konsisten bahwa mereka lebih mengedepankan pada penguasaan bola yang cukup tinggi, ya toh. Kemudian pertahanan belakang yang sangat bagus gitu kan. Selama ini meskipun kemarin kebobolan 3 gol dari Borneo, tapi kualitas pertahanan PSIM ini semakin menaik gitu kan. Saya pikir kemarin semua pemain ini bermain cukup luar biasa lah. Ya ada 1-2 yang sangat menonjol, ya toh. Anton Fase, Z itu yang meskipun tidak mencetak gol ya, tapi dia menjadi motor serangan dan motor permainan dari PSIM. Nah inilah yang luar biasa. Mungkin itu, Bah. Ya. Oke, yang cukup menarik saya lihat itu Van Gastel ya, setelah pertandingan semeringah banget, dan bahkan baru kemarin ya kita melihat Van Gastel tersenyum ya. Maksudnya pas pada saat pemain ngegolin dia berselebrasi. Ya, selebrasi benar-benar yang apa yang bilang tidak gol pernah terakhir terlihat itu ya, di tanpa 5 paset ya, sebelumnya. wah dia langsung pelukan sama siapa itu sama kan. staffnya, Nah, oke. Apa reaksi Van Gastel terhadap pertandingan Mei? Pada saat setelah pertandingan atau post match press conference-nya dia bilang bahwa ya mungkin 2 kata atau yang menggambarkan adalah efektif dan disiplin ya. Gaya mainnya PSIM sebenarnya ya betul, tadi Pak Nanto sempat menyampaikan pada saat kalah lawan Borneo pun sebenarnya secara kolektif tim mainnya nggak buruk-buruk banget, cuma memang ada beberapa kesalahan individual, kesalahan minor yang ternyata Borneo bisa sangat efektif manfaatkan itu, dan kemarin ternyata evaluasinya cukup signifikan pas lawan Bali. Aku tuh menganalisis kayaknya Van Gastel sendiri menatap laga lawan Bali ini dengan sudut pandang dan persiapan yang berbeda. Kayak sebelumnya aku bilang pada saat latihan dia dengan intensitas tinggi, bahkan ngasih tahu pemain pun dengan nada tinggi. Terus dia kan sudah punya bekal pada saat pramusim. Sedikit banyak kan komposisi pemainnya Bali tidak jauh berbeda.
hampir nggak ada ini ya Pak, Perubahan. penambahan Nggak ada pemain perubahan, baru, nggak ada. apalagi di startingnya ya. Nggak ada. Nggak ada. Nah, sementara PSM banyak sekali menambah pemain baru dibanding pada saat pramusim, dari mulai kiper termasuk kemarin Anton yang nyetak gol kan dia baru datang belakangan kan. Jadi intinya ada faktor itu, Van Gassel sedikit banyak sudah tahu gaya bermain, pola kekuatan dan peta kekuatannya Bali United. Di samping itu, kayaknya dia ada perasaan tidak mau kalah lagi setelah di pekan sebelumnya kalah sama Borneo. Yang disampaikan itu efektif dan disiplin garis pertahanannya. PSM bagus, itu salah satu hal yang di highlight juga. Pertahanan kami bagus dan itu membuat lini tengah dan depan jadi lebih enjoy untuk membangun serangan, karena secara statistik sampai pekan ke-6 PSM juga baru kebobol 6 gol, 2 diantaranya lewat penalti. Jadi sebenarnya secara statistik masih bagus banget duet Franco Ramos dan Yusaku ini. Yang aku justru bertanya-tanya tuh skema gol set piece-nya Vidal itu latihannya kapan? Karena di latihan tuh aku nggak pernah ngelihat ada pola latihan antara Ze Valente dan Vidal itu kayaknya semua pemain, termasuk mungkin beberapa pemain PSM, nggak ada yang nyangka dengan skema itu bagus banget. Itu Tapi mungkin pas kamu nggak di lapangan itu dilatih. Mungkin ya. Jadi mungkin mereka pas latihan sendiri di JIS gitu ya. Itu bagus banget skemanya. Iya. Secara garis besar sih ya dia puas dengan hasil kemenangan kemarin. Terus nggak ada mention satu nama khusus siapa yang beneran tampil bagus banget atau yang underperform. Dia nggak nyebut siapapun, tapi ya ternyata kemarin kebukti Reva Adi agak ini ya. Tapi lumayan lah bisa matiin Gopel tuh udah hebat. Iya oke sih bisa meredam Gopel dalam tanda kutip. Tapi kemarin menurutku dia bikin kartu kuning yang kok kayaknya nggak perlu banget, dan akhirnya sekarang Reva Adi dapat 4 kartu kuning dan officially akan akumulasi di pertandingan selanjutnya. Akhirnya ya. Akhirnya. Mungkin memang disuruh Van Gassel udah kartu kuning aja. Mungkin. Absen sekalian. Lawan PSM kan sebenarnya PSM mantan klubnya dia dan kampung halamannya dia Makassar. Iya. Nah tahu aku juga belum bisa wawancara, baru besok ini datang ke latihannya PSM, mau aku tanyain juga sih. Intinya mungkin itu sih Mas. Aku meng-highlight itu sih, proses gol kedua tuh bagus banget. Oke. Pak Nanto, saya melihat ada beberapa sosok yang bisa memanfaatkan sejumlah pemain kunci dari Bali ya, seperti Rahmatso, Ya, terus lebih bagus Anton Pase dan juga Reva Adi. Menurut Pak Nanto gimana Pak ketiga pemain ini Pak? Apakah memang sukses mematikan pemain kunci Gopel dan siapa itu pemain tengahnya itu Mustafik. Jadi kemarin memang semua pemain PSM ya bermain dengan bagus ya. Jadi layak kalau misalnya si Hastel nggak menyebut satu person tertentu ya untuk dalam pertandingan kemarin. Dan Reva ini mungkin belajar dari pengalaman dan dia tidak mudah kehilangan bola ya. Ya kali itu. Dan adanya fase ini membuat Reva ini tidak terlalu bekerja keras. Dalam artian fase ini ternyata dia juga ikut turun ke pertahanan, dan kemudian dia pintar mencari celah, membuka ruang dan memanfaatkan ruang yang kosong di garis pertahanan Bali United yang sangat tinggi. Dan yang istimewa dari fase ini kemarin saya lihat itu pergerakannya. Dia sangat paham bagaimana dia harus sprint. Kapan harus sprint gitu ya. Dia kemudian kapan dia harus shooting, momennya. Dan kapan dia harus mengisi posisi yang kosong dari pemain-pemain lain yang meninggalkan posisinya gitu. Jadi fase ini benar-benar pemain yang memberikan perbedaan lah kemarin. Dan Bali United juga akhirnya kan dihukum oleh fase kan. Di menit akhir ya. Kill the game tuh menit 78. Dan itu golnya ini luar biasa. Selain 3 golnya ini saya pikir sangat luar biasa kemarin semua. Bagus semua karena dilakukan dengan skema yang cukup bagus dan beda-beda. 1 dari set piece, 2 dari open play gitu kan. Nah, terutama dari set piece. Set piece ini saya melihat kecerdikan antara Valente dan si Vidal. Vidal ini seperti yang kita rasani sebelumnya, pemain tricky kan sebenarnya dia otaknya banyak ini. Maksudnya pintar lah. Akalnya banyak ini. Dan kemarin kalau kita cermati saat proses gol itu, jadi si Vidal ini saat bola ini akan diangkat, dia itu bergerak ke belakang.
Iya. dan bersembunyi di belakang wasit. Iya. Nah setelah bola ini meluncur ke depan dia langsung masuk dan syuting gitu. Sekali syuting first time, dan ini posisi seperti itu benar-benar membuat pemain-pemain Bali United ini nggak bisa buat apa-apa. Iya. Ada satu pemain yang berada di posisi depannya wasit, di sebelah kanannya kirinya wasit lah, berseberangan dengan si siapa? Vidal. Ini juga nggak bisa mengcover Vidal karena dia ketutup wasit. Dia kalau bergerak ngoyak Vidal ya nabrak wasit gitu. Ini luar biasa. Jadi ini kayak main petak umpet gitu loh. Golnya ini kayak main petak umpet. Terus yang gol pertama itu ini juga luar biasa, sosok si siapa? Raka Cahyana loh. Tiba-tiba ada di kotak penalti. Dan syutingnya juga bagus, nggak perlu keras, ya kan. Dan terlihat sekali bahwa di PSIM itu pemain yang sepertinya musim lalu ini nggak terlihat keluar semua ya. Ini punya punya kesempatan untuk mengembangkan permainannya gitu, kemampuannya ini keluar semua gitu. Ini saya juga agak sedikit surprise bah. Kayak Valente itu di dulu kan pernah di PSS Sleman. Kemudian dia pindah ke Persebaya ya. Persebaya di pertengahan musim. Kemudian dia 2 musim di Persik kan. Ya memang bagus kualitasnya, tapi di Persebaya, di PSS Sleman ataupun di Persik ya begitu-begitu aja gitu loh. Maksudnya ya dia menonjol tapi dari sisi kualitas individunya. Tapi di PSIM ini dia nggak cuma menonjol di individunya, tapi kerja sama tim, kemudian bagaimana dia bonding dengan pemain lain ini sangat luar biasa gitu. Ini berbeda saat dia memperkuat tim-tim yang lain. Nah, berarti kan ada sesuatu pada diri Van Gastel ini, bagaimana dia bisa mengoptimalkan Valente. Valente oke lah, dia salah satu pemain asing terbaik di Liga Indonesia ya. Betul. Tapi kan di 3 tim sebelumnya, tim itu juga biasa-biasa saja, gitu kan. Oh ini benar-benar meledak. Sama dengan Vidal waktu di Persita biasa aja kayaknya. Dia di atas biasa memang. Tapi ya masih di bawah pemain-pemain lain kayak mungkin David da Silva, Siro dan sebagainya gitu kan. Tapi di PSIM dia benar-benar roh di situ kan. Kemudian Hermin Helzeta itu di PSM dia nggak banyak berbuat apa-apa ya. Kemudian kemarin masuk di PSIM ini dia perannya kelihatan sekali gitu kan. 2 gol dari PSIM kemarin itu andilnya Nermin. Jadi pemain ini kerap terlibat langsung dalam terjadinya gol. Kemudian fase ini selain dia kalau fase ini dari pengalaman sih. Pengalamannya yang bicara kemarin, bagaimana dia memanfaatkan celah tersebut apapun di kotak penalti. Dan tendangan fase ini bukan tendangan yang 1-2 tahun ditekuni, tapi benar-benar dilatih mulai dari dia dari dasar gitu. Jadi tendangannya itu sebenarnya melengkung nih, tapi kenceng gitu kan. Kanan kiri hidup semua kan. Luar biasa anak ini. Jadi akhirnya kemarin kan Hastel membedah, mendengarkan lebih tepatnya, mendengarkan saran mungkin membedah komposisi pemainnya kan. Corve yang selama ini jadi pilihan utama kemarin masuk beberapa menit pun menggantikan Vidal ya. Dia sudah kehabisan nafas. Dan berikutnya yang mungkin yang jadi problem itu justru malah di Bali United ini. Bali United itu backnya kayak tertidur semua. Saya juga heran, bisa-bisanya pemain kalah sprint terus sama Helzeta ya. Bukan masalah sprint loh, harusnya kayak Bagas Adi kemarin ya, yang gol pertama itu loh. Saya nggak tahu kenapa kok dia nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan kalau dia itu di chasing atau dikejar sama Helzeta loh. Helzeta itu posisinya agak jauh loh sebenarnya. Terus kekejar karena jarak langkahnya. Dan dia santai aja gitu. Kayak back passnya juga nanggung banget tuh kalau mau back pass. Ya itu kalau dia nggak back pass pun itu bola kerebut nih. Benar. Pasti kerebut karena posisinya seperti ini. Dan saya nggak tahu gesturnya dia kok kayak kayak santai sekali kayak apakah santai atau grogi atau seperti apa gitu, saya heran. Ya intinya pertahanan Bali United itu parah kemarin, luar biasa parah gitu kan. Ya mohon maaf saja gitu kan, mungkin itu Pak.
jangan lupakan juga kita beri aplaus sama pertahanan ini ya PSM ya. Iya. Baik Yusaku dan Selain itu blundernya Yusaku yang handball tuh menurutku dia mainnya bagus, iya, solid. bola apapun bisa dihalau. Kita waktu waspada crossing dari Bali United ternyata ya nggak ada masalah banyak kan. matinya Banyak bola matinya. dari Gopel. Nah, apa yang disampaikan oleh ini oleh kiper dari PSM setelah laga? Cahaya, Cahaya maksudnya dia mengapresiasi kinerja seluruh tim ya, dan maksudnya lagi-lagi ya yang dia mention masih garis besar soal lini pertahanan PSM yang memang solid. Padahal sebenarnya kan kalau secara chemistry kita bisa bilang mereka main bareng tuh belum terlalu lama lah dengan komposisi saat ini loh. Karena Franco Ramos baru didatangkan, Raka Cahyana baru dipermanenkan, Reva Hadi pun juga baru didatangkan. Satu-satunya pemain yang sudah ibaratnya punya tempat di PSM kan cuma Yusaku. Bahkan Cahaya sendiri kan juga baru didatangkan menggantikan atau menggeser Harlan Suwardi kan. Tapi chemistry-nya ternyata 4 pemain plus 1 kiper ini sudah sangat terbentuk. Kapan mereka maju atau naik turunnya enak banget. Terus justru ini kalau garis besarnya Cahaya cuma ngomong mengapresiasi semua pemain, semua menunjukkan kerja keras. Kalau dari Van Gastelnya aku tadi lupa menyampaikan, harusnya bisa lebih dari 3-1 kemenangannya. Harusnya ya. Karena ada beberapa momen yang sayang banget yang di one on one kan. Terus habis itu ada tendangannya Valente yang kena Mistar. Terus ada Anton Fase juga. Ya nggak tahu. Masalah penyelesaian akhir di final third, oke lah kemarin 3 gol tuh bagus semua dengan skema yang beda. Tapi kayak one on one udah di deket gawang tuh masih belum terlalu klinis. Van Gastel menyoroti itu kemarin. Yang jadi PR ya soal bagaimana lini depan bisa lebih efektif lagi memaksimalkan sekecil apapun peluang. Karena kalau dari JP kayaknya dia oke, bagus 3-1, tapi harusnya bisa lebih. Jadi belum terlalu puas juga secara pribadi. Garis besarnya itu sih. Apalagi ya kalau yang dia sampaikan. Mungkin itu dulu karena aku juga belum wawancara nih, baru balik dari Bali kemarin siang tim, jadi ya belum banyak. Dan tanggapan Pak Nanto soal Raka Cahyana nih head to head dengan Irfan Jaya kayaknya pede banget dia. Nggak minder lah ya dengan seniornya di timnas statusnya. Nggak terlalu hidup kemarin kan ya. Iya, kita juga nggak tahu ya kenapa Irfan Jaya yang biasanya eksplosif gitu kan, dia menari-nari di kotak penalti dan di dekat kotak penalti seperti mati kutu gitu kan. Nah, ini juga ada peran dari Ratmasov dan juga Valente dan Vidal ya. Yang Vidal ini juga kerap turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Sehingga beban beratnya si Raka Cahyana ini nggak terlalu terlihat. Jadi Raka ini juga terbantu oleh keberadaan pemain-pemain yang lebih senior. Dan kemarin kan nyaris jarak antar pemain dari PSM ini nggak ada yang terlalu jauh gitu. Betul. High press dan kemudian semuanya bergerak saat melakukan pressing terhadap lawan ya, sehingga tidak ada satu jengkal pun area yang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Irfan Jaya ini. Dan nyaris semua pemain PSM ini memang tahu posisinya masing-masing dan bagaimana kalau ada satu pemain yang meninggalkan posisinya dia cepat-cepat mengcover itu kan. Cuma yang jadi pertanyaan ini kenapa kok Bali United ini juga justru melempem gitu kan. Kemarin tidak terlihat sama sekali Mirza yang melakukan trupas yang selama ini jadi andalannya. Kemudian Bruin ini juga kerap kalah kalah dalam perebutan bola dan duel-duel individu, baik itu dengan Valente ataupun Ratmasov ataupun dengan Vidal gitu kan. Jadi benar-benar permainan Bali ini kemarin dikunci betul oleh Van Gastel ini. Dan menariknya PSM ini dalam pertandingan kemarin itu seperti tidak pernah lelah itu Lumi. Oh iya, kalau itu meskipun intensitas pertandingannya kan sangat tinggi. Tapi fisik pemain ini luar biasa sekali. Nah, pemain Bali ini kan berapa kali jatuh gitu. Tapi pemain PSM ini ya ada 1-2 pemain yang memang dia kram atau ini ya. Tapi itu biasa lah, maksudnya nggak terlalu mendominasi. Dan
Dan meskipun mereka menang itu juga mereka nggak mengulur-ulur waktu Iya, gitu betul. kan. Jadi mereka Mentalitasnya tetap bagus fight ya sampai akhir pertandingan, sampai Sir Valente mendapat peluang di menit-menit akhir kan, yang tendangannya kena Mister ini juga sebuah hal yang menurut saya cerminan dari mental bertanding yang sangat bagus gitu. Nah, dan ini kemarin juga Hopel ini beberapa kali terlihat dia melepaskan umpan, dan umpannya itu juga bagus kemarin. Cuma hasil akhirnya juga sulit gitu kan. Iya. Karena yang bagus tuh kemarin karena Cahya banyak motong bola sebelum kena kepala Boris. Itu menarik gitu kan. Dan ternyata itu belum banyak ditunjukkan di laga-laga sebelumnya, termasuk kayak Borneo. Karena mungkin gaya mainnya sejauh ini tim yang dihadapi PSIM tidak ada yang crossingnya sebanyak lawan Bali kemarin. Bali itu kemarin banyak banget mengandalkan crossing, dan ternyata Cahya dalam tanda kutip super Cahya gitu ya, netizen bilangnya, menunjukkan kelasnya, dia motong bolanya bagus banget dan tepat. Dan itu memang kelemahannya Bali ya, karena tim ini tuh sepertinya sangat bergantung pada crossing. Skemanya gitu Ya, terus. sebenarnya kan secara kualitas mereka punya pemain-pemain yang bisa melakukan kombinasi permainan di ruang-ruang sempit gitu. Kayak Irfan Jaya, kemudian di situ juga ada Mirza itu, kemudian strikernya Kopi Topik itu biasanya mereka melakukan wall pass segitiga di area penalti, tapi kemarin nggak terlihat sama sekali gitu. Apakah karena kerapatannya pemain PSIM, mungkin itu yang jadi kendala mereka untuk bisa membongkar pertahanan PSIM gitu. Dan kayaknya Johnny Johnson dari kubu Bali juga frustrasi deh. Aku tuh nyatin nih, ini jarang sih terjadi di sepak bola modern kayak gini ya. Brandon Wilson kan masuk babak kedua, Kemudian diganti lagi, dia belum sampai 30 menit di lapangan. Berarti kan entah karena memang formasinya nggak jalan atau dia ngeburu gol yang ternyata malah kebobolan lagi jadi 3-1, terus udah makin gak jalan gameplaynya. Dan kayak ini Mas, main malam lapangan bagus. Kalau kamu lihat kemarin formasi yang turun oleh Gastel itu memang sudah skema saat latihan, game plan dalam latihan sudah seperti itu. Iya, dan kemarin akhirnya setelah 6 pekan tebakanku soal prediksi 100% bener. Baru kemarin. Sebelumnya nggak pernah bener aku. Tapi kemarin prediksiku bener. Sudin dimainin di tengah, Anton Fase starting. Kayaknya Sudin ini pelan-pelan mulai akan mengamankan tempat. Karena sejauh ini dari 6 laga, 3 laga terakhir dia selalu dipasang jadi starter, dan menurutku kontribusinya cukup bagus. Dia berani duel, naik turun, bantu pertahanan dan penyerangan, transisinya dia lebih ofensif daripada Gulam dan Seva untuk di posisi yang sama nomor 8, dan ya kayaknya dia nomor 8. Nomor 8 central midfield. Jadi ya kayaknya ini akan jadi menurutku persaingan yang menarik di lini tengah, karena sejauh ini kan di 3 laga awal pergantiannya selalu Gulam dan Seva, tapi tiba-tiba ada nama Sudin yang kita sama-sama belum berekspektasi banyak kan, ternyata bisa membuktikan. Nah, pembuktiannya menurutku satu posisi lagi besok di pekan ke-7 Reva Adi tidak bisa main, substitusinya adalah Dede Sapari. Iya. Kang Dede. Iya. Kalau saya lihat sih PSIM memang banyak bergantung pada J Valente sama Vidal ya. Iya, bahkan pasti. 2 orang ini ya. Nah, ada nggak bisa andainya di latihan tuh skema game plan tanpa salah satunya nih? Gak ada. Mereka tuh selalu bareng. Sejauh ini ya ini sisi positif dan negatif ya. Sisi positifnya kedua pemain ini masih dalam kondisi yang bagus. Zevalente kemarin kena kartu kuning sih, tapi baru 2. Vidal saya belum kena kartu kuning juga. Kemarin enggak, Pak? Sebelumnya kena. Oh, sebelumnya ya. Nah, maksudnya yang bahaya kan ketika dua pemain ini akumulasi atau cedera. Itu belum ada pengganti yang levelnya sepadan. Jangan sepadan, mendekati saja kayaknya belum ada loh. Kalau penonton kira-kira misalnya salah satu dari pemain ini tidak main gitu ya, apakah game plan PSIM akan jalan, Pak? Seperti biasanya gitu. Normal aja, nggak ada masalah. Enggak menurut. Ya jalan-jalan tapi tidak smooth mungkin ya. Kayak kemarin lawan Borneo itu setelah si Valente ditarik itu kan malah PSIM ini kehilangan arah kan. Iya. Ya memang kontribusinya Valente dalam menjadi motor lini tengahnya PSIM ini nyaris nggak tergantikan. Iya. Ya kan? Kalau misalnya dari salah satu ini absen mungkin bisa menggantikan lah. Kalau misalnya Valente absen, di situ masih ada Vidal nanti masuk ke posisinya Valente gitu kan. Tapi kan kalau dua-duanya absen,
Nah ini yang problem gitu kan. Nah makanya kemarin kan si Hustle ini kan juga mencoba Dani Warmerdani itu dia membeli itu kan. Oh iya, untuk Mengcover salah satu ini gitu kan. Tapi kenyataannya Doni ini juga sampai sekarang masih cedera kan. betul. Tapi kata Fahmi kemarin kan Tidak perlu operasi. operasi, hanya pemulihan aja gitu kan. Saya Untungnya pikir tidak perlu operasi. cederanya nggak begitu luar biasa lah, masih bisa kita harapkan mungkin sebelum putaran pertama kita bisa menyaksikan kiprahnya Doni ini kan. Ya dan ya intinya dua pemain ini memang berbeda karakter antara Vidal dan si siapa namanya Valente. Cuma perbedaan karakter ini saling melengkapi gitu kan dari dua-duanya, dan meskipun belum pernah main dalam satu tim ya Valente dan Vidal ini, tapi chemistry mereka itu kayak sudah bermain lama gitu kan. Ini kalau saya lihat ini kan saya melihat bahwa apa ya, karakter pribadinya Valente dan Vidal ini memang agak cocok gitu kan. Ya, saya masih ingat Valente itu waktu main pertama di PSS Sleman. Itu Valente juga orang yang sangat humble gitu kan di kesehariannya gitu loh. Di luar lapangan dia orang ini humble gitu kan, dengan wartawan, dengan fans itu juga santai, enak gitu kan. Itu saya beberapa kali maksudnya Berinteraksi ya. Wawancara cukup panjang sama dia. Maksudnya bukan tipe pemain yang minder terus tertutup gitu, bukan. Dan dia nggak introvert, kemudian benar. malah waktu di PSS itu kayak selengean sedikit dia malah gitu kan. Tapi ya di PSS juga dia oke secara skill dan menjadi motor, tapi tim ini nggak berkembang gitu. Berbeda saat dia memperkuat PSIM ini. Tim ini benar-benar terangkat karena kualitas Valente ini gitu kan. Nah sejauh ini nggak ada yang bisa menyamai Valente di timnya PSS Sleman itu. Nah ini mungkin gaya mainnya Hustle ini yang mengedepankan permainan kolektif dan juga penguasaan bola yang tinggi. Nanti itu bisa meminimalkan kondisi kritis kalau Valente ini nggak bisa main. Nah kayak kalau kita main dengan gaya seperti itu, semua pemainnya terlihat sangat dominan di situ, sangat berperan gitu. Nggak cuma Valente aja. Nermin Haljita yang seorang striker itu juga kelihatan mentereng sekarang di PSIM gitu kan. Raka Cahyana apalagi gitu kan, kita tadi bahas ya. Kemudian Repa Adi juga dia. Tapi dia juga banyak diapresiasi dari beberapa penonton ataupun penggemar sepak bola Liga Indonesia ya. Golnya Haljita yang anulir tuh pasnya dari Reva loh itu. Umpan panjangnya karena setelah kena, tapi itu juga kesalahannya Reva. Oh iya. Karena Reva itu seperti terdiam. Dia telat nutup akhirnya. Sehingga satu pemain itu bisa menguasai bola dan passing ke kotak penalti, Gobel. Itu kayak saling menunggu kemarin gitu loh. Kayak saling menunggu Reva ini. Akhirnya kemudian mereka terkejut, kayak baru bangun, Gobel sudah kirim passing, akhirnya kena si Yusaku. Nah itu hal seperti itu sebenarnya nggak boleh terjadi lagi. Itu kesilapan gitu. Kesilapan pemain ya, tapi itu pasti terjadi. Tim ini kan masih dalam proses kan. Masih Pak Hustle sendiri bilang bahwasanya timnya ini masih berkembang. Belum seperti tim yang benar-benar bisa main secara stabil dalam semua pertandingan. Tapi meskipun Hustle bilang ini masih berkembang, tapi kalau bagi kita, bagi level sepak bola Indonesia, ini sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Jadi sekarang kita oke lah, terlepas dari banyaknya seri di kandang, kemudian kalah di kandang kemarin, kemudian kita jujur saja sekarang ya kan, saat kita menyaksikan PSIM ini serasa berbeda saat kita menyaksikan pertandingan tim-tim lain yang ada di Liga Indonesia. Ada perbedaannya loh. Perbedaannya kelihatan sekali. Bagaimana aliran bola ini sangat lancar, pergerakan posisi, pertukaran posisi ini juga sangat fluid gitu kan. Jadi tim ini benar-benar tidak mengandalkan kemampuan individu satu pemain. Ya
banyak sih tim-tim yang mengandalkan kemampuan individu. Jadi sebenarnya pemain-pemain di tim itu bagus secara individu, tapi mereka tidak bisa bekerja sama. Ya, saling dukung gitu ya. Ya kan, saling dukung. Contoh misalnya kemarin waktu pertandingan apa lawan apa, kita nggak usah sebut timnya ya, nanti pendukungnya tersinggung kan ya. Ada satu pemain asing. Pemain asingnya ini bagus sekali gitu kan, luar biasa teknik dan sebagainya. Tapi begitu dia dapat bola, bawaannya apa? Dia ngelewati lawan. Sementara ada rekannya di samping, dia nggak passing. Tapi tetap dia berusaha melewati lawan. Setelah bolanya sulit, baru dikasih. Nah ini kan pemain yang sebenarnya tidak bermain secara tim, tapi dia bermain untuk dirinya dia sendiri gitu ya. Kalau dia terlihat bagus, wah gitu kan, banyak tim yang nanti akan ambil dia. Nah, dan ternyata di beberapa pertandingan pemain ini memang beberapa pemain ini sudah main beberapa kali di Liga Indonesia, beberapa musim. Oh, nggak usah saya tunjukkan, pokoknya ada lah. Tapi sekarang kanan ya Pak ya. Saya nggak tahu pokoknya. Makin spesifik. Ya. Nah ini pemain ini akhirnya sekarang kan malah justru banyak nganggur di timnya gitu ya. Ya karena itu. Ya kita bisa tahu lah siapa pemainnya. Saya nggak usah sebut nama aja gitu kan. Siapa ya? Ya ini untuk tim-tim kaya ini besok kalau mau beli J paling terus paket sama Vidal. Tapi ini aku kemarin juga mengamati kayaknya Van Gastel sudah menyiapkan kemungkinan terburuk, mempersiapkan sih lebih tepatnya mungkin. Kalau pahit-pahitnya antara Vidal atau Valente yang tidak bisa absen digantikan. gitu lah ya. Kayak kemarin kan terbukti akhirnya Vidal digantikan Corve. Nah itu 14 menit kelihatan nggak kerja sama dua orang ini? Nggak terlalu, tapi intinya kayaknya Van Gastel menyiapkan kalau Vidal absen berarti Corve bisa diposisikan di wing kanan. Ya, kemarin bisa. kan akhirnya pertama kali Anton Fase dan Corve main Main bareng. bareng. Sebelumnya kan selalu saling ganti-gantian kan. Nah, kayaknya JP punya strategi cadangan atau plan B ketika misalnya Vidal tidak efektif mainnya atau tidak bisa main. Oke, bisa tukar tempat sama Corve. terus nanti misalnya tinggal diganti aja kiri kanannya. Sementara kan posisinya Valente ini yang menggantikan siapa kayaknya belum ada. Waktu itu ditarik lawan Borneo, Zé Valente bukan karena kebutuhan strategi untuk menyerang, tapi justru karena kehabisan strategi dan pengen Kehabisan napas dia. Iya. Yang bisa menggantikan di posisi yang sama mungkin Seva. Iya, cuma Savio Seva. Nomor 10-nya PSM siapa lagi sih? Seva itu. Seva. Sudin mungkin bisa ditarik ke depan. Vidal tuh posisi nomor 10 kan? Iya, dia 10 atau Di Persita. Corve itu Berarti malah dua playmaker sebenarnya. Corve di Persiraja dia nomor 9. Ya kemarin sebenarnya banyak orang yang menyebut kalau PSM ini bermain dengan dua playmaker. Ya memang betul. Gitu kan. Cuma kan kayak si Vidal ini perannya agak sedikit berbeda. Kalau dulu dia di Persita dia playmaker murni. Kayak Rivera waktu di Persebaya sekarang gitu kan. Nah sekarang ini beda. Positioningnya ini si Vidal ini jauh lebih ofensif. Dan agak melebar juga. Ya agak melebar juga karena dia memberi ruang pada Ratmasov dan si Valente di situ sebenarnya. Nah sebenarnya kalau yang pengen mendekati Vidal, Valente, ya Vidal ini sebenarnya dia kembalikan di posisi semula di tengah gitu kan. Nanti tinggal siapa yang isi di wing kanan. Nah, kalau kemarin substitusi Corve itu saya malah melihat agak lain nih. Lainnya begini, lainnya untuk mengamankan skor sebenarnya gitu aja. Menjaga passing karena Bali ngejar gol dan tenaganya Corve dibutuhin buat dia naik turun. Dan dia kan handling bolanya cukup bagus, nggak mudah direbut. Meskipun kerebut kan akhirnya dia jatuh gitu kan, dan jatuh ini pelanggaran. Gitu. Ini kan advantage bagi PSIM sebenarnya. Betul. Ya itu meskipun ya kita banyak orang yang mengatakan bahwa kelemahannya Corve itu banyak, tapi kelebihannya juga banyak juga. Ya kita harus adil, pemain ini masih muda kok. Kalau dibandingkan dengan Fase jauh. Dari sisi ketajaman, sisi pengalaman, dari efektivitas itu jauh Corve dengan Fase. Tiga laga 2 gol sih udah pembuktian yang cukup Iya, sih. dan Fase ini karakter orangnya itu kalem gitu loh, saya senengnya gitu kan. Dia kayak silent killer loh. Nggak kelihatan awalnya dari mana, tahu-tahu sudah
Iya. di tengah kotak penalti syuting masuk gitu kan. Itu luar biasa itu gitu. gol ketiga PSM tuh kaget saya. Nah itu kan apa? Waktu itu jeda Scrimmage. replay toh. Iya, jeda replay terus tiba-tiba ada scrimmage. Kok tahu bola di depan. Back heel pass dari Haljeta, dia cuma ambil satu langkah langsung tendang kena Luar tiang biasa. dulu. Iya. Itu maksudnya beda banget sama Korve yang kalau dia nendang tuh harus nyari posisi yang enak. Korve dulu. itu stylishnya kayak striker murni mungkin. Makanya Enggak, dia sayap. Sayap harusnya. Sayap. tapi di Persiraja dia striker, Pak. Oh, Korve sorry. Iya. Korve iya. sebenarnya Iya kan? striker. Iya, makanya Korve jadi kayak striker. nggak cocok gitu jadi Cuma gini. harus lari naik turun. Korve ini striker yang benar-benar apa ya menjelajahi semua lapangan Wilayah. depannya, lapangan depan. Seneng lari. Firmino mungkin. Ya seneng busak-busuk rono rene lah gitu kan kalau Korve ini. Dia bukan tipikal target man murni seperti Haljeta yang ya pokoknya di kotak penalti aja. Gitu, enggak seperti itu. Jadi strikernya memang beda-beda karakternya. Oke. Gitu. Nah, kalau fase ini Winger dia dia murni udah kalau dia posisinya kelihatan. winger kan. Ya kita apa ya nonton PSIM ini dari pertandingan pertama, kedua, ketiga itu selalu ada hal yang menarik. gitu. Iya. Dan kita nggak bosen melihat pertandingan dari PSM meskipun PSM ini seri ataupun sampai kalah, kita masih tetap puas dengan gaya mainnya gitu loh. Ya akhirnya kan muncul apa ya namanya, muncul keluhan dari penonton atau supporter bahwasanya menang menang possession ball oke, tapi golnya nggak ada itu kan repot. Nah ini kan proses terus itu. Ya, itu mungkin. Tapi memang agak aneh kemudian PSIM nih ya. Sebenarnya itu karena faktor cuaca apa karena memang apa gitu kadang-kadang. Kalau dari pemain tuh itu, maksudnya testimoni ya dalam tanda kutip. Mereka bilang lebih enak main malam. Iya. Apalagi untuk pemain asing, Asing, ya. jelas lebih menguntungkan untuk main malam hari. Dan kayak faktor lapangan, Gianyar tuh kemarin aku ngelihat rumputnya nggak gampang koyak, terus aliran bolanya itu enak Wah, itu banget, kelas smooth. ini Itu kelas Piala Dunia. Makanya Gianyar itu. ternyata sebegitu berpengaruh perbedaan lapangan Iya, ini. selama ini kan PSIM udah main di rumput Piala Dunia kan. Iya. Kalau untuk tandang Persebaya. Oh iya betul. Iya. Terus Itu sebenarnya ini kan sinyal yang kuat gitu kan. Ya, sinyal kuat Sinyal agar kuat PSIM main bagi malam terus. manajemen gitu. Iya. Mengupayakan main Bawa malam. pindah loh main yang Iya, toh. Maguwo loh. Dan Jadwal malam nggak apa ya? Iya. bagi apa namanya bagi publik sepak bola ini kan juga terutama yang di Jogja Ya, ya. itu anomali banget sih, 3 laga tandang menang semua sabu bersih. Ya enggak ini rekor tersendiri loh Mi. Iya, Belum ada loh tim yang punya Makanya rekor catatan- seperti ini. Iya. Cuma catatan- seandainya 3 ada laga itu menang semua udah perfect 18 Iya, poin. Iya. Wah, jangan dulu nanti kita bermimpi Terlalu juara. terlalu jumawa. Iya, Nah, Jangan dulu. Paling nggak salah cuma satu Enggak musim. boleh kata Iya. teman-teman Dibeli sama Persib supporter. tuh. Iya, lalu jumawa jangan-jangan. Ya, enggak boleh katanya dengan sama Dibeli sama supporter. tim main yang kaya-kaya nanti nggak salah. Ya, jadi memang luar biasa ini. Jadi apa ya? Baru kali ini satu tim promosi lagi Iya. menang 100% di laga Tandang. tandang. Yang dihadapi berat semua lagi. Harus diakui berat semua. Iya, dan tim punya karakter Malut, ini. Bali. Tim yang udah dalam segi finansial, kondisi main stabil lah. Stabil. Iya. Dan apa ya? Mereka tim-tim yang punya rekor yang cukup mentereng lah Oh iya. di Liga Indonesia ya. Iya betul. Dan meskipun Malut ini tim promosi juga, tapi mereka juga punya apa ya? Punya karakter dan pemain-pemainnya bukan pemain tim promosi kan. Iya, dia ngambilin yang memang sudah Iya kan. settle karirnya lah. Terus kemudian ya kita ini PSIM kan bentar lagi lawan PSM ya. Iya. Habis itu mulailah dengan tim-tim yang ada di bawah Tapi mereka. ini Pak, nanti pekan 8 yang harusnya PSM melawan Biak itu ditunda kan karena Ya karena Piala Dunia. semua pekan 8 liga Oh, iya. dipospon, main di Desember jadi tanggal Karena 30. ada kualifikasi. Ya, jadi semua klub dipersiapkan untuk mendukung itu dan ya melepaskan pemainnya ke timnas Iya. Oktober itu kan. Oktober jadi semua pertandingan di Oktober. di pekan 8 Di pekan ke-8 ini nanti tunda. ditunda semua. Karena timnas Jadi main di ada- Arab ya? Ya, karena timnas mau main di round 4 Iya. kualifikasi Piala Dunia. Nah, jadwalnya sih udah keluar tapi nggak tahu kalau nanti ada perubahan lagi. Lawannya mana Mi? Biak tanggal 30 Desember jadinya Main di SSA SSA. Oh, kandang ya. kandang. Tapi walaupun misalnya tandang kan Biak mainnya di Maguwo.
Iya. Tapi kan tetap nggak boleh pakai penonton. Iya. Statusnya pihak. Tapi Susah kan juga. kondisi lapangnya lebih enak. Tapi kok, aku mau nanya Mi, Yusaku tuh kalau komunikasi sama teman-teman pakai apa itu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lumayan Karena lancar saya lihat dia. memang oke deh. Ban kapten ada pada Reva. Reva, tapi koordinator yang sering teriak-teriak tuh Yusaku. Iya, dia bahasa Inggris. Oh, tadi dia pakai Jepang. Waduh. Nggak, dia ngobrol sama aku kan. Oh, Dia bahasa tuh Inggris. lumayan ini kok sebagai pemain. Dia lumayan terbuka. Iya. Bukan entah semua pemain asing, enggak juga kayaknya. Tapi dia tipikal yang memang mudah akrab gitu loh. Tapi dia vokal emang ya. Iya. Kalau latihan vokal. Oh. Ya dia terbuka cerita banyak soal stadion, soal performanya gimana tuh. Bahasa Inggrisnya lumayan lancar. Soal main di PSIM, apa Iya, yang diceritakan? Dia cerita Cukup nyaman. Nyaman. Apalagi masih dengan banyaknya pemain asing dan pemain baru secara umum ya. Kan di Liga 2 tuh regulasinya cuma 3 asing ya. Iya. Cuma dia, Rafinya, satunya Omid ya kalau Omid. Omid Popalzai waktu itu. Nah, sekarang kan pemain asingnya lebih banyak, terus banyak pemain baru juga. Adaptasinya menurut dia lebih menyenangkan, dia bisa banyak bertemu tim-tim yang lebih kuat. Terus ya kemarin itu waktu terakhir ketemu aku ngobrol soal perbedaan stadion yang pernah dia coba. Terus dia tuh ngomong gini, stadion yang menurut saya berat itu sejauh ini Sultan Agung sama stadionnya Kediri. Terus aku mikir kapan dia main di Kediri? Kan belum pernah Pak untuk Liga 1 atau pas Liga 2 pernah. Persija mungkin. Nah, mungkin ya. Pokoknya dia mention 2 stadion itu yang menurut dia berat tuh Kediri sama Sultan Agung untuk main. Tapi Gianyar tuh menurut Berat dia atas teknis lapangannya. iya, Iya. kualitas Bukan cuaca, dia nggak bukan. ada soal cuaca. Kalau cuaca ya sama kayak yang dibilang Reva juga sempat bilang lebih enak main malam. Tapi cuaca itu kan satu hal, sementara faktor lapangan itu kan hal lainnya toh. Iya. Ya itu. Apa yang buat dia? Kamu pernah wawancara dia? Apa yang buat dia betah di Yogyakarta? Ada nggak? Dia suka ininya, suasana dan kulturnya. Kan dia datang dari Jepang ya, yang mungkin sebagian besar kita tahu workaholic yang padat. Aku nggak tahu dia Jepangnya dari mana, apakah misalnya dari Tokyo yang memang rush hour dan segala macam. Tapi intinya dia suka Jogja, menurut dia tidak Slow living iya, gitu ya? ya sederhana mungkin itu slow living yang menggambarkan. Jadi dia nggak mau pulang lagi ke Jepang. Mungkin Terlalu santai di kayaknya sini. ya, kontraknya udah enak di sini. Apa lagi nih yang ini? Apa ya update lagi? Rafinya mungkin ya. Rafinya apa? Eh, Pinjemin. Enggak. Diserbu aku nanti kalau bilang dipinjemin. Dia kan dari 6 laga baru dapat kesempatan main 2 kali. Itu pun dua-duanya dari bangku cadangan. Satu lawan Arema, yang kedua lawan Borneo. Lawan Arema kalau nggak salah dia main 18 menit, lawan Borneo 25 menit. Terus aku sempat nanya gimana perasaannya baru dimainkan 2 kali. Jawabannya dia malah lebih satir. Saya malah merasa belum dimainkan. Iya, ya Malah benar. gitu. Saya merasa belum main karena dari bangku cadangan itu, maksudnya jadi dia sebenarnya tidak menyalahkan Van Gastel. Baginya ya itu keputusan prerogatifnya pelatih untuk memainkan atau memasang siapa sebagai starter. Kalau pelatih merasa lebih butuh Haljeta karena dia substitusinya dengan Haljeta kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti kesempatan itu datang kepada saya siap membuktikannya dan saya yakin bisa mencetak gol. Jadi intinya dia sekarang menunggu kesempatannya untuk dimainkan dari menit pertama. Dia bilang I never give up, saya nggak akan nyerah kok, dan saya akan menambah latihan secara mandiri di luar latihan bersama tim. Jadi sebenarnya secara mindset dia masih positif dan masih berupaya terus untuk mendapat tempat di skuad utama. Karena masih panjang kan. Betul, karena ini kompetisi masih panjang banget, baru 6 pekan dari 36 pekan ya nanti yang akan dijalani ya. Cuma ya yang bahaya juga kan ketika misalnya nanti anggaplah sampai pekan ke-10 dia belum dapat menit main dari awal atau belum masuk starting. Yang bahaya kan bagaimana dia nanti menyesuaikan level kebugarannya, sentuhannya lagi, kayak jeda ini deh Kemarin ya Iya. kompetisi ya. kan ada beberapa yang touchnya harus dikembalikan lagi, level fitnessnya harus ditingkatkan lagi, dan apalagi Rafinya sejauh ini belum pernah dapat menit main dari pertama. Menurutku aku khawatirnya itu ketika nanti dia dikasih kesempatan bisa nggak menyamai gitu. Ya, kalau Pak Nanto lihat apa nih Pak? Nelmin Haljeta sendiri nampaknya jarang diganti ya, dia selalu main 90 menit terus ya. nggak pernah diganti. Apa nih Pak yang dipertimbangkan? Kenapa siapa namanya Rafinya. Rafinha ini tidak dapat tempat untuk menggantikan Nelmin Haljeta?
Ya kalau ini menurut saya karena pertama yang jelas kita bicara masalah kebutuhan tim. Ya kan si Castle ini kan juga pernah ngomong lah, dia nggak punya nih pemain yang punya postur bagus di depan. Postur tinggi betul. Ya kan, dan selama ini ternyata kinerja Nermin ini juga cukup bagus. Dalam artian apa? Dalam artian dia tidak hanya mencetak gol saja gitu kan. Maksudnya tugas dia itu kan nggak hanya sekedar mencetak gol, membuka ruang, ya kemudian dia juga membantu pertahanan juga. Itu yang paling penting. Dan yang berikutnya secara filosofi gaya bermain Nermin ini bisa beradaptasi dengan filosofinya yang dikembangkan oleh Gastel, yaitu penguasaan bola. Betul. Nah ini yang menjadi keputusan utama dari Gastel untuk tetap milih Nermin. Nah, hingga saat ini saya pikir nggak masalah ya, karena apa? Hingga saat ini keputusannya Gastel ini benar. Iya. Ya kan? Ya kita saya tidak lagi mendiskreditkan atau menepikan kemampuan atau jasa-jasanya si Rafinya ya. Kita tahu betul bagaimana musim lalu Rafinya ini membuat Kota Jogja ini bersukacita. Tapi buktinya sekarang Van Gastel ini juga bisa menyajikan sebuah fakta bahwa dia memilih Haljeta ini bukan sebuah kekeliruan. Performa tim bagus kok. Kontribusinya juga jelas. Kontribusinya ada, dan dia bisa menyajikan sebuah bukti lah. Dan dia bisa mempertanggungjawabkan ini dari apa? Dia dari positioningnya PSIM sekarang di klasemen itu di mana gitu kan? Iya betul. Ya kan. Jadi saya pikir ini kritik ini nanti akan hilang sendiri. Iya. Kalau saya boleh nambahin, ya aku berusaha objektif juga ya. Maksudnya aku tuh mengkritik Van Gastel awal-awal ketika dia kayak terkesan ogah-ogahan merotasi pemainnya udah capek banget pada saat lawan Persib, yang diganti cuma satu. Terus ternyata dia merasa mungkin ada baiknya mendengarkan masukan dari kiri kanan atau entah itu pemikiran dia pribadi melakukan rotasi, karena sejauh ini rotasinya sudah cukup oke. Setidaknya setiap laga mengganti 3 pemain udah standar lah. Tapi soal tidak memasukkan atau tidak memainkan Rafinya, aku juga punya alasan atau rasionalisasi tersendiri. Paham kok kenapa Rafinya nggak dapet tempat. Haljeta lebih mumpuni untuk naik turun. Haljeta lebih punya kekuatan bola atas. Dia sebagai wall bisa, sebagai pengumpan bisa, buka ruang bisa. Aspek-aspek yang mungkin belum dimiliki Rafinya, salah satu yang paling krusial ya soal kemauan dia untuk naik turun bantu pertahanan. Sama kayaknya faktor usia. Haljeta kan lebih muda, mungkin 4-5 tahun lebih muda. Haljeta tuh 27 atau 28, Rafinya 33 mungkin ya, 32-33. Level kebugarannya juga berbeda. Dan oke lah 20 gol musim lalu tuh itu data yang tidak terbantahkan. Tapi kan level yang dihadapi juga berbeda. Liga 2 sama Liga 1 level permainannya berbeda, intensitasnya juga berbeda, dan kayaknya kita mungkin nanti bisa mengkritik keras Van Gastel ketika dia terus-terusan masang Haljeta dan ternyata nggak worse. Misalnya PSM terlempar ke papan tengah atau malah papan bawah gitu. Oke, kita berhak tuh menurutku momennya untuk mencoba tolong dimainkan Rafinya gitu. Karena nggak bisa diakui juga Rafinya tuh masih jadi magnet terbesar di tubuh PSIM dari sudut pandang fans. Pada saat sesi latihan selesai, pemain lain tuh mungkin yang ngajak foto, yang ngajak interaksi 1-2 orang lah. Tapi yang ngajak Rafinya tuh banyak. Nanti gini nanti saya minta tolong suatu ketika saya mintakan tanda tangannya Rafinya di kostumnya PSIM nih. Boleh. Nanti kostum itu kita hadiah untuk kuis itu. Oke. Luar biasa. Tanda tangannya Rafinya nanti. Kamu foto di situ. Boleh. Nanti kapan-kapan kita carikan. Ya, tapi maksudnya itu bahwa Rafinya tuh ya karena orang tuh tidak akan lupa ya, dia tuh salah satu orang yang paling berjasa, 20 gol, top skor juga kan, terus best player musim lalu dia nggak sih Liga 2? Iya. Kayaknya ya. Best player. Jadi kontribusinya sebegitu besar. PSIM fans, entah itu Braja Musti, Maiden atau penonton secara umum, rasa cintanya juga sebegitu besar. Banyak kok yang nggak rela Rafinya tuh nggak dimainkan, entah dari kolom komentar atau perbicaraan sehari-hari tuh banyak banget. Terlalu buat terperasaan. Ya, tapi kan maksudnya kita nggak bisa. Untuk back Rapina berapa?
nggak masuk 5 besar. Oh, ya karena usia mungkin. Iya mungkin dia pokoknya nggak masuk 5 besar. Ya jadi inilah apa ya hebatnya sepak bola di Indonesia seperti itu. Jadi orang-orang Indonesia ini sangat menaruh respect pada individu yang punya jasa besar, terutama bagi timnya atau bagi kotanya itu kan. Nah saya pikir juga nggak salah kita itu apa ya namanya mengapresiasi Rafinya dan berharap Rafinya bisa main karena kan kita berharap kita kan semua orang kan masih segar ya ingatannya bagaimana luar biasanya Rafinya mengobrak-abrik Deltras waktu itu kan. 20 gol tuh statistik yang kemudian di final dia juga seperti apa tampilannya gitu kan. Tapi kan gitu ya kita kan hanya penonton ya. Iya. Ya bagi orang yang tahu sepak bola, apalagi seorang pelatih yang punya jam terbang tinggi, dia pasti juga punya pandangan lain. Iya. Kalau dikatakan Van Gastel ini nggak suka Rafinya, nggak juga gitu kan. Enggak sih, kayaknya dia bukan tipe pelatih yang take it personal. Iya, enggak. Jadi dia lebih melihat pada kebutuhan tim. Iya. Ya sekarang kalau misalnya dia ada faktor like and dislike, pasti fase ini dimainkan terus dari awal. Karena itu pilihannya dia kok. Ya kemudian Warmendan ini nggak perlu dia harus menunggu cedera. Ya harusnya pas dimalut dimainkan. Ya dan kemudian kalau dibilang bahwa dia anti pemain Liga 2, enggak juga. Raka, Cahya itu kan dari Liga 2 sebelumnya. Rahmaso, iya betul. kemudian Gulam, Seva, ya kan semuanya dari Liga 2. Tapi tetap dia mainkan kok. Berarti kan dia nggak melihat itu. Ya dia melihat bahwasannya Nermin ini cocok dengan filosofi yang dia terapkan. Dan buktinya sekarang di papan klasemen kita ada di posisi 3 kok. Ya kan? Belum tentu kalau misalnya Rafinya dimainkan PSM ada di situ. Betul. Iya betul. Tentu loh. Ya kan? Ya pokoknya menurut saya ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Tapi juga kita juga masih ingin melihat Rafinya ini tampil sebagai starter. Itu wajar. Mungkin sangat wajar. Nunggu Carabao Cup. ada satu omongan yang aku ingat banget gini. Ini obrolan, aku nggak perlu sebut siapa namanya, tapi nanti yang bisa menghentikan Van Gastel cuma egonya sendiri gitu. Ya mungkin karena maksudnya kalau kita ngomong nanti yang bisa menghentikan Van Gastel atau PSM itu Persib atau Persija, Persib tahan imbang. Maksudnya berarti kan tim-tim besar lainnya sudah berhadapan yang di 6 pekan pertama ini dan terbukti PSM bisa mengimbangi, bisa mengungguli bahkan. Tapi kalau menganggap bahwa Hastel ini egonya tinggi, saya kok juga nggak setuju gitu. Nggak setuju saya karena sekali lagi bahwasanya dia punya pendirian gitu loh. Oh ya kalau itu dia punya pendirian dan dia punya fakta di balik pendirian itu, dan dia kan juga orang yang terbuka. Ya kan, dia terbuka menyatakan bahwasanya waktu kita tanya kenapa kok lawan Persib itu cuma 2 orang yang diganti, satu orang yang diganti. Loh, pergantian pemain itu kan ada 5, tapi itu regulasi. Iya, saya nggak harus mengikuti itu. Iya, dan kalau saya nggak butuh ganti 5 pemain, ngapain gitu kan? Betul. Iya kan, benar gitu kan. Dan itu jawaban yang realistis menurut saya gitu kan. Bukan kok kemudian dia memanfaatkan itu karena dia pengen lihat pemain ini main, itu kan enggak kan? Karena kebutuhan tim kan. Dia melihat pemainnya main itu sudah dia lihat waktu latihan. Waktu uji coba dia lihat semua pasti. Dan dia juga mempelajari semua kan karakter pemain ini seperti apa. Dan Rafinya itu meskipun jarang dimainkan, dia tetap ceria kok dalam tim kan. Iya, kalau itu ya. Dia menjadi joget, nyanyi-nyanyi. Iya, dia menjadi kayak perekat lah antar satu pemain dan lainnya. Itu Rafinya itu karakternya makanya dia itu banyak disukai. Iya kan? Cara dia membaur, cara dia merayakan gol temennya. Iya, dan itu nggak pernah ditegur kok sama Gastel. Gastel juga santai-santai aja, cuek-cuek aja. Jadi saya pikir nggak ada masalah antara pelatih dan Rafinya. Saya pikir nggak ada masalah ya. Cuma waktunya yang kurang pas juga. Ya sekarang kita Doni Warmendam itulah dibeli mahal-mahal kan. Ya kan, begitu harapannya kan begitu administrasinya selesai,
dia posisinya oke kan sudah dimainkan. Iya. Tapi kan enggak Tommy. Betul. Dia tetap mainkan Valente dan Rahmatso waktu itu. Rahmatso yang dan Vidal. Iya. Yang notabene sebenarnya pemain-pemain ini kan datang duluan sebelum dia ada. Iya. Tapi kan dia bisa memanfaatkan pemain-pemain ini. Gitu. Dan saya pikir malah saya melihat satu-satunya salah satu pelatih yang objektif ya ini. Oh iya. Nggak Ya, ada ini intervensi. Iya. Iya sih, kalau itu ya kadang kan ada aku kemarin nonton klip di TikTok kayak banyak banget pelatih yang diintervensi sama supporternya sendiri. Iya. Disuruh pelatihnya suruh Lalu disuruh itu mainin pelatihnya si A, si B. PSPS itu Kurniawan. Oh iya. bukan Ilham Ramadona. Oh iya, Ilham. Itu dituntut mundur sama supporternya loh. Akhirnya dia mundur gitu Makanya kan. maksudnya kan banyak kultur kita tuh masih ada ternyata seperti itu ya, intervensi berlebihan. Tidak ingin proses. Iya. Ya, jadi kan sempat kita waktu kedatangan Hastel kita kan masih misteri nih. Pelatihnya seperti apa? Waktu itu kan kita pernah ngomong bahwasanya pelatih asing sebenarnya yang datang ke Liga Indonesia itu mayoritas bagus. Iya. Mayoritas bagus, mereka punya kualitas. Tapi karakter, kultur sepak bola Indonesia, cara main pemain-pemain Indonesia beda. Gitu kan. Nah, mereka ini punya apa ya namanya? Punya kualitas, punya filosofi. Tinggal nanti bagaimana? Apakah mereka akan tetap kuat bertahan dengan filosofinya ini, tidak goyang kanan kiri, Ya, gitu atau, kan? atau malah menyesuaikan. Atau malah akhirnya menyesuaikan. Nah, ini yang akhirnya membuat sepak bola Indonesia ini tidak maju karena mereka menyesuaikan dengan keinginan pemain, Gambarnya gini. klub dan sebagainya. Di Eropa biasa ngelatih pemain grade A. Iya. Di Indonesia ngelatih grade D. Ingin jadi grade A ya susah. Nah, Ya E lah mungkin lah. kondisi ini ya Itu. sekarang sedang dialami oleh siapa? Johnny Johnson tuh gitu ya. Iya. Ya, jadi John ini mungkin nggak melebar ya. Jadi kualitas pemain asingnya Bali United oke semua. Betul. Tim receiver Iya, dia bagus banget. dia pemain legend juga di Almer. Dia main juga sama Tom Haye musim lalu. Bruin ini juga Jordi Bruin. pemainnya bukan kaleng-kaleng. Desmond Gopel meskipun dia main di Liga 2 atau Liga 3 Bundesliga ya, tapi dia jebolan Eredivisie juga. Kemudian Mirza Mustafik meskipun dia paspornya Luxembourg sama Bosnia, tapi dia main juga di Liga Eropa kok yang levelnya oke gitu kan, meskipun masih standarnya Liga Belanda ya. Kemudian dia bawa patch volley itu nangkring di posisi yang cukup bagus lah. Patch volley itu bukan tim besar di Belanda, tapi dia bisa kok bawa tim ini naik gitu. Nah, pemain pelatih ini punya karakter. Cuma yang jadi masalah Bali mungkin ya dari kacamata saya, kualitas pemain, jomplangnya kualitas pemain, terutama Asing pemain dan lokal. Iya. Jadi pemain lokalnya ini belum bisa beradaptasi dengan gaya pelatih, gaya permainannya dari Jansen ini. Iya. Nah, justru di PSIM, justru pemain-pemain PSIM itu semuanya mampu beradaptasi dengan gaya mainnya Van Gastel. filosofinya Van Gastel. Meskipun menurut Van Gastel ini masih jauh dari standar dia. Iya. Dan dia juga nggak masalah. Dia pernah bilang kok bahwa standar yang diinginkan dia itu sekian. Iya. Dan pemain-pemain ini belum bisa mencapai itu, tapi nggak masalah. Tim ini akan terus berkembang. Dan bagus, Gastel ini nggak gampang goyang kanan kiri gara-gara disindir Fahmi gitu kan. Kenapa nggak mainkan Rafinya kemudian dia harus mainkan Rafinya? Enggak. Dia kan jawabannya simple, enteng, tapi logikanya masuk. Saya nggak bisa debat juga. Iya kan. Nah, lah why not? Iya. Lah, kenapa saya harus mengganti 5 pemain? Iya benar. Ya kan? Apakah dengan saya mengganti 5 pemain kemudian saya jadi menang kan? Belum tentu. Iya. Ya semuanya ya makanya ini saya sangat senang sampai pekan ke-6 Gastel itu tetap teguh dengan pendiriannya. Kalau perlu tetap harus dijaga itu. Jangan masuk. Wah, percayalah pada tim staf pelatihmu aja lah, cukup itu. Ya udah mending Gastel ini nggak usah baca komentar apapun, nggak usah Kayaknya enggak ada, enggak. mainan medsos Kan tiba seperti itu. Iya, Nggak udah bisa dia bahasa fokus Indonesia kan. Nggak usah belajar bahasa Indonesia nanti malah kalau bisa bahasa basa Jawa. Bahkan ada pelatih yang baca medsos malah akhirnya kacau tuh. Udah pokoknya fokus aja, nggak usah mikir kanan kiri. Kamu punya filosofi, jalankan. Betul. Selama filosofi kamu bagus dan buktinya kuat, nggak akan ada orang yang nyinyir kok. iya. Ya kan? Nah buktinya sekarang
Iya, nggak ada yang head. Dan sekarang kan begini, dalam sejarah PSIM ya di Liga Indonesia, apakah pernah ada di posisi ini? Saya nggak tahu ya, karena saya dulu nggak mengikuti PSIM dari detail itu kan. Iya. Yang setahu saya ya mungkin ini posisi paling tinggi gitu kan. Iya. Tren paling bagusnya ya, Iya. misalnya Rekor terbaik PSIM di Liga Indonesia mungkin posisi 3 di klasemen sementara gitu kan. Meskipun pertandingan ini masih banyak. Iya. Tapi tim-tim lain juga kan belum bisa menyamai kayak PSIM ini. Iya. Ya toh. Sama-sama bertanding antara 5 dan 6 pertandingan. Iya. Ya, ini bukan ini bukan masalah arogansi atau apa ya. Tapi kita lihat sendiri di atas seperti apa gitu kan. Dan kita lihat tim-tim lain yang punya pengalaman lebih lama di Superliga, di Liga 1. Dan kemudian materi pemainnya lebih mahal. Saya bilang lebih mahal ya. Iya. Secara kualitas ya kita masih boleh diadu lah. Sekarang di mana gitu kan. Iya. Gitu. Betul. Ya itu aja. Saya pikir ya saya malah seneng dengan gaya ngelatihnya si Gastel ini gitu kan. Ibaratnya dia punya dia kesini itu nggak sekedar gini loh maksud saya. Dia kesini itu bukan karena dia nganggur di sana nggak dikontrak gitu kan. Kemudian dia kesini cari kerja, cari uang enggak gitu. Tapi dia benar-benar ingin membuktikan diri bahwa konsep gaya bermainnya dia itu bisa membuat perubahan dalam sepak bola Indonesia. Justru malah pelatih-pelatih kayak ini nanti akan memberikan warna kok dan memajukan sepak bola Indonesia. Jadi kita nggak usah protes kenapa kok ini nggak main kemudian ada pergantian pemain kok cuma 2 gitu kan. Ya buktinya peringkat 3 dan mainnya enak kok. Tuntutannya supporter selama ini apa sih? Ya menang terus rotasi pemain itu aja. Enggak, tuntutan sebelum kita tampil di Liga 1. Oh, iya maksudnya bertahan Bertahan dengan nyaman kan. Iya. Setiap minggu kita nggak deg-degan loh. Iya. Intinya gitu kan. Dan meskipun kalah kita juga main cantik rangi sini-sini tuh. Ini baru kali ini mungkin main tandang pasti menang. Optimis banget. Oh main kandang wah ini pasti kalah. Kapan ya? Saya tanya terutama pada teman-teman ini dan juga pendukung-pendukung PSIM yang dari dulu mendukung PSIM. Kapan Anda itu merasa sangat optimis dengan tim? Main tandang wah menang ini pasti. Kan baru sekarang dong. Iya kan? Dan kita lihat permainan di lapangan itu bagus kok, enak. PSIM ini berbeda dengan tim-tim lain. Ya mohon maaf, ini sekali lagi bukan arogansi, tapi fakta loh. Iya betul. Iya kan? Ya udah kita nikmati. Kalau saya sih nikmati saja permainan. Saya tuh menikmati betul bermain enak ya Pak. Iya. Kan mainnya enak gitu, passing ke sana kemari. Meskipun ya kadang ya cuma muter-muter gitu, tapi yo nah daripada kita bertahan total. Iya. Yo, nanti bertahan total, wah parkir bis. Loh, dari statistik PSIM itu ball posisinya rata-rata 50% lebih loh. Iya. Kalau PSIM ada yang ngomong bahwa PSIM ini main Negatif parkir bis, ya terpatahkan semua. Iya. Itu loh nih. Oke. Apa lagi Mi? Ini udah jam lebih. Kamu garap iklan toh? Nah, iya. Kamu nulis iklan baru nih. Iya. Cukup sih. Sudah cukup. Ini katanya Ya, mau hadiah. jangan lupa ya subscribe ya. Dan komen ya karena nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Ini hadiahnya untuk yang PSS kemarin. nanti akan kita DM deh yang skornya tepat yang kemarin. skor tepat kemarin ya. Menang 3-1 ya PSS. Ini hadiahnya ada ini tumbler ya. Tumbler apa ini? Ya Tumbler sama tas kecil ya. Ini masih yang kecil-kecil dulu hadiahnya. Nanti kalau misalnya kita kasih yang surprise. Apa jersey? Hah? Jersey tanda tangan. Ya pasti itu. Wah, Itu pasti tuh, salah ikutin satunya terus nanti tuh kita. gitu kan. Subscribe ya. Nah, ini tumbler satu dari Yang jersey hadiahnya. Shop, satunya dari UAJ. Jersey kalau memang beneran nanti tak mintain tanda tangan pemain pas latihan. Tanda tangan siapa? Van Gastel kita mintain. Tapi kita nggak minta ke manajemen jersinya, Mi. Kita Iya, beli. Ya, kita beli. Kita jersey. beli Ya. gitu. Tangan katrok kita kasih. Tanda tangannya Atin, fotografer. Fotografer kita kasih. Oke, udah.
Oke ya, sekian dulu ya podcast untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, five minutes passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.